diragukan mengenai settingan-settingan yang beredar itu adalah pasca disitanya handphone milik Firza Hussein. Pemirsa, dalam hukum seseorang itu bersalah jika dia melanggar hak orang lain. Dalam etika, seorang bersalah jika dia hanya berpikir untuk melanggar hak orang lain. Immanuel Kant. Sekarang saya ke Pak Effendi Saragih. Sebagai pakar pidana, bagaimana Pak Effendi lihat kasus ini? Ya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami sebagai ahli pidana yang sudah juga kebetulan dimintakan pendapatnya saat penyidikan di kepolisian, kita semuanya hanya memberikan pendapat dari fakta-fakta yang disodorkan kepada kita, ya. Dan sebagaimana sudah dikatakan oleh Pak Argo tadi, bahwa bermula dari adanya laporan dari masyarakat tentang adanya di dalam suatu konten internet ada pornografi, lalu berdasarkan laporan itu penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan, lalu tentu dicari apakah betul fotonya benar, apakah betul cetikannya itu benar, apakah siapa yang membuatnya, dan lalu dicari seperti yang dikatakan oleh Bang Egy tadi, harus dicari dulu apakah benar ada suatu peristiwa pidana di sana. Lalu setelah menemukan peristiwa pidananya, tentu baru dicari siapa yang bertanggung jawab atas hal itu. Dari tadi sudah disampaikan oleh Pak Argo juga bahwa fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam pemeriksaan itu, yang fakta maksudnya tidak mungkin bisa lagi dibantah. Misalnya ada foto seorang wanita yang semua kita tahu foto siapa, lalu ada tadi katakan tadi oleh Pak ahli telematika adalah merupakan suatu foto yang identik, walaupun tadi ada rekayasa karena untuk hal-hal tertentu tadi, tapi foto itu tadi dikatakan ada identik. Begitu juga tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Argo bahwa screenshot chatting itu adalah berdasarkan digital forensik adalah benar, berasal dari satu HP yang dari si pembicara satu dengan pembicara yang lain, yaitu dengan FH dengan HRS. Walaupun tadi itu masih dipertanyakan semua soal kebenarannya, itu monggo silahkan, namun itulah fakta yang sudah diberikan pada kita. Lalu khusus untuk HRS kita bilang bahwa di sana ada perbuatan perbuatan membuat suatu pornografi. Salah satunya yaitu dalam isi chat itu dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang dikirimkan kepada lawan bicaranya, dalam hal ini FH itu dalam arti membuat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 4. Kalau ada tadi satu lagi dalam pasal 9 adalah menjadikan orang lain menjadi objek, menjadikan orang lain. Dalam hal ini dari pembicaraan chatting itu kita lihat, bisa baca bahwa di sana ada pembicaraan agar si FH diminta membuat foto, gambar, ya, yang lalu kemudian dibuatkan sendiri oleh FH itu dan dikirimkan melalui chatting itu juga. Dengan fakta-fakta itu sebenarnya apakah sudah ada tindak pidana di sana? Jelas ya, tentu ada tindak pidana di sana, dan tentu kepada si pembuatnya harus bisa dimintakan pertanggungjawabannya.
yaitu seperti yang tadi sudah dikatakan tadi, ya pasal 4 dalam hal membuat, dan pasal 9 tadi untuk meminta, menjadikan. Jadi dalam arti tadi menyuruh tadi, dalam arti begitu. Kalau undang-undangnya mengatakan menjadikan orang lain jadi model untuk fotografi, pornografi. Dengan Menjadikan itu bisa dikatakan menyuruh. Dengan menjadikan itu berarti sama-sama juga meminta, menyuruh, apapun istilahnya. Saya mempengaruhi dia agar dia menjadi foto, jadi model. Ya. Itu perlu pemaksaan, unsur pemaksaan tidak? Tidak perlu ada pemaksaan di sana. Bagaimanapun caranya membuat dia menjadi foto, boleh. Apapun caranya, bisa saja dengan cara mungkin sukarela orang itu mau membuat karena dia mungkin ingin menyenangkan lawan bicaranya mungkin, atau apa saja, bisa saja latar belakangnya apa saja. Tapi menjadikan di sini tidak harus paksa, tidak harus mengiming-imingi, tidak harus tidak perlu macam-macam. Bagaimana caranya membuat dia menjadi model, itu pun sudah termasuk menjadikan dia jadi model, dan dia benar-benar melakukannya. Dengan fakta itu tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada di sana pidana. Kalau tadi dikatakan tadi bahwa ini adalah sesuai dengan penjelasan pasal 4, pasal 6, bahwa membuat itu adalah untuk, kalau membuat untuk pribadi boleh, tidak dilanggar hukum. Betul sekali, ya. Persoalannya sekarang, pertanyaannya, apakah FH itu dalam membuat lalu disimpan, lalu untuk dimiliki sendiri? Tapi fakta mengatakan memang dikirimkan kepada orang lain. Kalau sudah dikirimkan kepada orang lain, sebenarnya bukan lagi pribadi namanya, Pak Karne. Jadi tidak ada istilah tadi, kalau dikatakan tadi itu adalah untuk kepentingan pribadi lalu tidak melanggar hukum, ya selama memang untuk dia buat sendiri lalu dia pegang sendiri, disimpan jauh-jauh, tidak ada pernah melihat orang, enggak masalah. Tetapi fakta mengatakan bahwa ada transmisi, pengiriman dari satu HP kepada yang lain, maka di situ unsur privat tadi menjadi tidak ada lagi. Dengan demikian itu maka tidak pidana di sana telah terjadi. Itu menurut kacamata kami dari ahli pidana. Demikian Bang Karne. Bagaimana dengan argumen para pengacara tadi bahwa dasar laporan ini sendiri sudah melanggar hukum? Nah, kalau dasarnya tadi kita nggak tahu yang mana dimaksud. Yang jelas kalau si pelapor tadi datang adalah saat dia menemukan ada pornografi dalam suatu situs, lalu diambil. Setelah diambil lalu dia melaporkan kejadian itu kepada penyidik. Apakah itu melanggar hukum? Tentu tidak. Tentu kalau dia tidak melaporkan, tentu dia harus punya bukti-bukti. Kalau dia nggak ngambil, nanti buktinya apa? Asal ngomong aja nanti dibilang, lalu dia bawa. Dan itulah dasarnya penyidik melakukan pemeriksaan. Tentu apakah benar foto-foto yang ada ini benar-benar dibuat oleh seseorang, dan benar foto seseorang, dan siapa yang melakukannya, dan untuk kepentingan apa. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa laporan itu tidak berdasarkan hukum, melanggar hukum, malah katanya. Saya tidak setuju dan tidak sepakat untuk itu. Begitu Bang Karne. Bagaimana kalau bukti-buktinya nanti itu adalah dari penyadapan yang ilegal, kata pengacara tadi? Ya. Apakah itu masih bisa dipakai untuk pembuktian dari kasus ini? Ya, secara hukum bukti-bukti itu harus diperoleh secara legal. Semua bukti, alat-alat bukti, sebagaimana bukti-bukti kita tahu ada di pasal di KUHP itu, dan tentu khusus untuk pornografi tentu lebih banyak dari yang ditentukan dalam KUHP, termasuk dokumen-dokumen dari sistem informatika pun menjadi bukti. Apabila ada bukti itu ditemukan, kalau ternyata misalnya itu diperoleh secara ilegal, tentu yang membuat, yang melakukan perbuatan ilegal itu boleh ditindaklanjuti. Bukan berarti perbuatan yang ada karena sudah terbukti tadi, bukan berarti dia menjadi tidak ada tindak pidana. Tetapi si pembuat yang ilegal tadi harus diambil tindakan juga. Begitu yang mulia. Tapi buktinya tetap bisa kita pakai. Tetap bisa dipakai. Artinya masih menjadi dasar pembuktian yang kuat. Ya, tetap bisa dipakai. Karena itu bukti untuk suatu tindak pidana.
Baik, bagaimana pendapat dari pakar pidana lain Pak Akyar Salmi? Enggak, biar pakar lawan pakar aja dulu Pak. Tadi pengacara sama polisi saya kasih. Terima kasih Pak Karni. Selamat malam para hadirin dan pemirsa di rumah. Kalau kita lihat kasus yang menimpa saudara Eva dan Habib ini, pada hakikatnya bukanlah kasus yang luar biasa, biasa-biasa saja, karena banyak terjadi juga di tempat yang lain. Tetapi dia menjadi luar biasa karena pelakunya yang luar biasa. Itu dulu Pak Karni. Sekarang yang ingin saya kemukakan adalah ada dua hal. Kalau didengar keterangan dari Pak Argo, kemudian juga di media massa, ada dua ketentuan undang-undang yang diduga atau akan bakal diterapkan nanti kepada yang bersangkutan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang telah dirubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE. Nah, saya ingin membahas yang pertama dulu. Apakah tindakan yang dilakukan itu memenuhi unsur tidak tentang pornografi? Itu dulu. Karena kalau yang ITE adalah siapa yang memasukkan ke situ. Kan ada dua hal ini. Ada yang membuat sesuatu gambar yang di sini disinyalir porno, tadi dibantah oleh pihak pengacaranya Habib, itu adalah aspal, asli tapi palsu. Nah, terlepas dari itu, tentu nanti perdebatan asli atau palsu. Saya ingin berbicara dulu mengenai masalah apakah ini memenuhi ketentuan undang-undang pornografi atau tidak. Kalau sekiranya di dalam penjelasan pasal 4 atau pasal 6 itu untuk kepentingan pribadi. Ini dulu perdebatan menurut saya nanti, ini terlepas dari asli atau palsunya. Di situ perdebatan akan muncul nanti. Kepentingan pribadi ini atau untuk diri sendiri atau antar pribadi. Kalau penafsiran kepentingan pribadi saya bisa berkomunikasi dengan Pak Mardi itu adalah pribadi, maka ini tidak akan kena. Karena itu dikecualikan oleh penjelasan Undang-Undang 44 tahun 2008. Jelas kecuali. Dilarang membuat gambar yang pornografi itu tadi, kecuali untuk kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi ini siapa? Untuk diri saya sendiri, saya ngomong diri sendiri, saya foto, saya lihat sendiri, atau bisa lawan bicara, itu adalah kepentingan pribadi saya. Nah, kalau masuk di dalam konteks itu, di situ nanti penafsirannya menurut saya akan ramai. Ini ranah pribadi bukan, karena hukum pidana tidak bisa masuk ke dalam ranah pribadi. Ini persoalan akan ramai di sana Pak Karni. Inilah yang kita ingin lihat nanti jika, nah kalau kasusnya saudara Eva Firza ya, itu kan sudah diserahkan ke polisi, ke kejaksaan ya Pak Argo. Apakah P19 atau P21 kita lihat nanti. Tidak tertutup juga kemungkinan JPU nanti akan mengeluarkan SKP 2 penghentian penuntutan. Kita lihat terhadap kasusnya Habib ini tidak tertutup kemungkinan SP3 karena belum diserahkan ke polisi ya Pak ya. Jadi masih panjang perjalanan. Nah, ke jaksa. Ya, jadi saya ingin diskusi kita adalah nanti perdebatannya itu adalah ini kepentingan pribadi itu bisa nggak hubungan pribadi kita. Kalau itu termasuk kepentingan pribadi, ini menurut hemat saya bukanlah merupakan tindak pidana. Siapa yang harus menilai itu? Tentu nanti yang menilai yang kayak begitu ya Pak ya, yang bisa ahli tata negara. Karena ini menyangkut penafsiran dan ahli mungkin bahasa. Tentu di dalam kasus ini nanti ini akan terjadi adu ahli. Ini menarik juga. Izinkan saya menyebut ini akan terjadi juga apa yang terjadi di kasus Jessica yang kemarin juga dengan Pak Ahok, itu ada adu ahli. Ini juga, dan tren kasus kita terakhir ini adalah adu ahli di situ karena perkembangan teknologi. Tidak ada lagi orang bisa melihat saksi fakta atau nyata ini tadi, ada ilmu pendapat. Apa bukan berarti itu degradasi dari para ahli? Artinya dia tidak objektif. Jadi ada ahli dari pihak
tersangka, ada ahli dari pihak JPU. Ya setiap perkara nanti ya bertengkar mereka aja. Iya akan begitu. Nanti hakim. Disinilah hakim. Siapa yang lebih memperebutkan hati hakim? Pasal 183 jelas, 2 alat bukti kalau hakim yakin. Jadi siapa yang bisa meyakinkan hakim, dialah yang memenangkan perkara. Nah, yang saya khawatir seorang pakar atau ahli itu, maksud saya salah atau benar, apa keyakinannya yang benar, bukan dia ini diajukan pihak siapa. Nah, kalau udah diajukan oleh ini, diajukan oleh ini dan bertentangan, dia enggak, artinya bukan keyakinan pribadi dia sesuai order yang dia terima. Itu yang harus ditiadakan. Hakim yakin terhadap argumentasi yang mana yang ahli itu, dia bisa menilai. Tentu dia dengar pendapat ahli ini tadi. Sekarang Pak Akyar sendiri, ya, kalau itu yang pribadi tadi dia komunikasikan ke orang lain walaupun punya hubungan dekat sekalipun, iya, itu masih kategori pribadi. nah inilah yang ingin kita lihat. Saya ingin lihat nanti apa keputusan pengadilan, Pak Karni. Ya, kalau Pak Akyar ya dipanggil jadi saksi ahli, pendapat Pak Akyar apa? Saya jangan berandai-andai dulu, Pak Karni. Saya hanya mengemukakan di sinilah nanti medan pertempurannya di situ. Saya hanya kasih bahan saja biar mereka nanti memanfaatkan. Menurut Pak Effendi, begitu dia menyampaikan ke orang lain, itu tidak lagi ranah pribadi, Iya. udah ranah publik. Iya. Menurut Pak Akyar itu masih ranah pribadi atau publik? Jangan terlalu tegas saya jawab begini. Kalau yang nanya publik itu bisa diakses oleh umum kan? Kan itu. Di depan umum itu yang publik. Kalau antar publik nanti Pak Karni sendirilah yang menyimpulkan dulu. Saya belum mau gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Kita rehat dulu sejenak.